Oke, apa kabar kawan-kawan semua? Kembali lagi di channel M Random. Untuk video kali ini saya mau coba review baterai yang sudah saya bikin kemarin, yang dipasang di motor ini, yang saya buat dari lithium. Saya akan coba review. Terakhir buat itu kemarin tanggal berapa ya? Pokoknya upload itu di bulan Juli tanggal 15. Berarti akhir Juni awal Juli lah, seingat saya proses pembuatannya. Sekarang itu tanggal 19 Oktober. Berarti kurang lebih Juli, ya 4 bulan kurang kali ya. Jadi sekitar tiga setengah bulan. Jadi emang belum sempat saya review juga. Tadinya mau 1 bulan saya review, tapi malas bongkar. Jadinya saya ini aja pakai dulu. Kebetulan tadi di jalan pas saya pakai, tiba-tiba motornya mati kan. Kayak kalau di lampu merah kita biarin idle gitu terus mati. Biasanya ya pas dipencet starter langsung nyala. Tapi pas tadi tuh mati, pas saya coba starter nggak bisa nyala. Jadinya biasanya, jadi selama kemarin pemakaian, jadi misalkan ketika motor ini nyala terus atau kondisi mati terus kita coba starter, karena si baterainya ada BMS-nya, jadi dia mengatur ketika ngedraw arus terlalu besar dia akan otomatis ngekat, ataupun ketika voltasenya mulai turun dia juga akan ngekat supaya nggak beneran sampai nol si baterainya. Biasanya ketika mati, saya matiin kontak terus saya nyalain lagi, itu tuh si BMS-nya kayak ngeriset, dia akan jalan lagi. Tapi pas tadi saya coba nyalain tuh mati, starter nggak bisa, saya coba matiin lagi kontaknya, saya nyalain, ternyata nggak bisa. Saya coba beberapa kali, jadi pas di jalan tadi udah curiga, wah ini jangan-jangan si baterainya udah nggak bener gitu, takutnya. Jadinya ya saya bongkar hari ini. Lalu setelah saya bongkar itu udah curiga ke baterai sebetulnya awalnya, cuman pas bongkar oh iya ternyata ada sikring kan. Saya tuh ada sikring untuk ke baterainya, jadi saya cek dulu sikring, saya coba cabut. Agak susah sih sebetulnya pas proses cabut sikringnya, karena emang udah lama banget nggak dibuka sikringnya. Saya cek, saya lihat si sikringnya sendiri sebenarnya nggak putus, tapi di situ ada kerak-kerak kayak putih-putih gitulah. Jadinya oh mungkin baterainya baik-baik saja dan dari sikring. Jadi saya memutuskan untuk membersihkan sikringnya pakai WD-40, semprot sikringnya juga, semprot soketnya juga, karena kayaknya memang udah berapa tahun ya semenjak sikring itu terpasang. Kurang lebih 6 tahun, 5 tahun sikring itu terpasang. Jadi baru dibuka lagi tadi. Jadi memang ada serpihan kayak oksidasi putih. Jadi jadinya saya bersihin. Dan ternyata setelah kita pasang lagi sikring, kontaknya nyala. Ya, sekarang udah nyala. Jadinya mumpung dibongkar, baterainya nggak masalah berarti kan ketika sikring dibersihin dan nyala. Jadi tapi mumpung dibongkar saya mau ngecek juga si kondisi baterainya, si kondisi aki yang saya buat ini, si aki lithium ini, apakah saya takutnya di dalamnya mungkin ada yang gosong, ada yang korslet atau apa. Jadi kebetulan kan kemarin si boxnya sendiri nggak kita permanen. Jadinya saya buka si kabel tie-nya juga saya buka, terus saya cek juga voltasenya. Di situ voltasenya tertulis 13,8 volt. Jadi memang si yang saya pakai ini kan lithiumnya jenisnya LiFePO 4, jadi lithium iron phosphate. Nah, dia itu kapasitas per selnya 3,2 volt. Jadi untuk menghasilkan 12 volt harus di seri 4 ya berarti ya. 4. 3,2 kali 4 jadi segitulah. Tapi dia tuh ada rentang pengisiannya. Jadi normalnya 3,2, tapi dia full charge-nya itu bisa sampai per selnya ya 3,7. Jadinya bisa nyampe 3,7 di 14 volt kali ya maksimalnya. Jadinya
tadi saya cek dia cuma 13,8, berarti per selnya 13,8, 3,4 volt, ya segituan lah. Jadi masih rentang aman lah. Jadi untuk starter juga masih oke. Dan saya buka juga di dalamnya, takutnya bermasalah, tapi ternyata baik-baik saja, nggak ada masalah. Si BMS juga masih oke. Saya cek voltasenya juga masih oke. Jadi ternyata masalahnya cuma si kring aja tadi, soketnya yang bukan si kringnya sih, soketnya yang kotor. So far saya nggak ada masalah sih ini pakai si aki lithium ini, karena apa ya, utamanya dipakai buat starter mesin sih ya. Yang lainnya rata-rata kayak lampu sen ini udah LED, voltasenya nggak terlalu besar juga, dan mungkin ke CDI. Jadi yang paling besar lebih di starter. Selama pemakaian juga nggak ada masalah sih, oke-oke aja. Kalau mati starter langsung nyala gitu, nggak pernah bermasalah sih. Paling ya bermasalahnya ya saya ceritain tadi, kadang-kadang ketika kita starter berlebihan dia cut sendiri, kontak harus kita matiin, nyalain lagi baru starter jalan. Sisanya sih baik-baik aja sampai saat ini. Dan harusnya kalau memang kondisinya baik-baik seperti ini kan saya pakai LiFePO 4 itu, dia ini punya kemampuan charging cycle sampai kurang lebih 3000 kali charging cycle. Jadi hitungannya kalau charging cycle, satu kali charging cycle itu dari penuh, baterainya habis, dicas lagi, berarti itu satu, di chargingnya udah satu kali cas sampai dia penuh gitu ya, dari kosong sampai penuh. Jadi kita punya kemampuan 3500. Jadi kalau dianggaplah dia sampai penuh ini, si baterainya ini sampai penuh, kalau di motor sih kayaknya nggak terlalu banyak ya. Kalau di motor ini anggaplah 3 hari lah ya, 3 hari habis, kita charge lagi, berarti itu satu charging cycle, berarti 3 dikali 3000 aja, 3 hari kali 3000 berarti itu berapa hari? Kayaknya lumayan lama sih, bisa lebih dari 4 tahun mungkin ya. Ya mudah-mudahan aja, kita lihat nanti. Jadi setelah saya cek tadi, akhirnya saya pasang lagi aja, dan sekarang udah menyala seperti normal. Jadi kalau kita tadi udah dicoba-coba juga kan, nih kalau kita nyalain ya normal aja, ternyata soket doang tadi. Mungkin rencana ke depan saya akan buat satu baterai lagi untuk motor yang agak lebih besar. Jadi kita akan coba untuk motor yang 1000 cc. Tapi mungkin untuk MAH-nya akan saya gedein, jadi akan kita paralel. Dan BMS-nya juga akan saya pakai yang agak lebih besar untuk limit ampere. Saya rasa demikian untuk video ini. Mungkin kalau ada yang mau mencoba baterai lithium ini silahkan. Mungkin ya mudah-mudahan saya bisa produksi juga sih ke depannya. Cuman belum sempat aja. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.